Isa masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Sumber yang kuat mengenai Isa Masih Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil ini diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bawa Injil. Nah, mari kita baca. Barusan kita mendengarkan cuplikan di mana pertemuan salah seorang muslim yang sangat taat ketemu dengan Tuhan Yesus. Ketika ia mempersiapkan sholat pagi, saat itulah ia bertemu dengan Tuhan Yesus, dan sejak itu dia berusaha untuk mencari mengapa ia didatangin oleh Tuhan Yesus pada waktu ia mempersiapkan sholat subuh. Itulah sebabnya sejak itu ia mencari kebenaran dengan rajin belajar tentang sholat dan belajar tentang Al-Quran dan juga membandingkan tentang Alkitab. Dan kemudian beberapa bulan kemudian baru dia sadar bahwa jauh berbeda kebenaran yang ada di dalam Alkitab, dan sejak itulah ia memilih untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya yang menjamin hidupnya untuk masuk ke tempat yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus, yaitu ke surga. Mari kita menyaksikan, biarlah kesaksiannya ini biar memberkati kita, dan juga kita akan membagikan kepada teman-teman kita supaya mereka juga dapat diberkati. Anda murtad keluar dari Islam. Ya, bukan keinginan saya, tetapi keinginan Tuhan Yesus. Karena di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Diawali dengan perjumpaan. Ya, Isa masih datang pada saat saya sedang menyiapkan ibadah subuh, sholat subuh. Dari sana kemudian saya mulai kerinduan untuk mengenal pribadi ini. Sumber yang kuat mengenai Isa Masih Injil, karena Quran juga mengatakan bahwa Injil ini diberikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa bawa Injil. Nah, mari kita baca Injil. Tapi itu bukan langsung membaca, itu ada proses, tidak semudah itu. Ya. Sebab kalau saya nanti baca Alkitab ini, wah, ini bisa sama dengan saya. Zaman saya dulu kan belum ada Android, kalau sekarang bisa saya download sendiri, baca sendiri. Tapi dulu harus ada fisik seperti ini, seperti ini. Dan kalau dibaca, pasti orang sekitar kita satu saat akan menemukan Alkitab yang baca itu. Waktu saya membaca Injil, saya menemukan apa yang selama ini yang saya cari, apa yang selama ini saya minta, apa yang selama ini dirindukan, bahkan yang dibutuhkan oleh setiap orang. Apa itu? Keselamatan kekal. Semua orang butuh diselamatkan, semua orang mau mati masuk surga. Kecil, besar, tua, muda, miskin, kaya. Kalau ditanya Anda mati hari ini mau mana? Oh, pasti surga, surga. Cuma persoalan, apakah surga pasti bagi setiap orang? Nah, karena itu saudara, saya membaca Injil, saya menemukan jaya, saya menemukan petunjuk. Apa petunjuknya? Ya, banyak hal, tapi yang paling utama, Yohanes pasalnya yang 14 ayat yang 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini ucapan Isa Masih Yesus Kristus. Semua nabi, semua rasul mati hari ini sedang menunggu kebangkitan. Semua nabi, semua rasul hari ini bergelar al-maghlum. Tapi Yesus, dia tidak bergelar al-maghlum. Dia kembali ke surga. Maka itu setiap kita yang percaya dan menjadi pengikutnya, ya. Kita akan kembali ke surga, karena memang surga tempat kita berasal. Di dunia ini kita hanya sementara, dan kita pasti akan kembali ke surga. Surga harus pasti, surga tidak boleh. Mudah-mudahan memiliki rumah besar, boleh mudah-mudahan. Saudara boleh punya, mudah-mudahan punya suami yang ganteng, punya istri yang cakep. Ya, menjadi orang kaya bisa mudah-mudahan masuk surga, boleh mudah-mudahan. Pastikan dari sekarang. Iya, pastikan dari sekarang, dan Yesus menjamin hal itu. Ya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Di Yohanes 10:8 dia berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sekali lagi pasti tidak akan binasa sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bahkan di Kisah Rasul 4:12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Biasa. Jadi saudara, ini hidayah, ini petunjuk. Karena memang selama ini saya minta petunjuk. 17 tahun dalam 5 waktu sholat sehari saya berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami jalan yang lurus. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga,
Apa alasan saya keluar dari Islam yang merupakan agama orang tua saya secara turun-temurun? Ya karena saya butuh selamat. Saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Amal saya tidak cukup untuk mendapatkan surga. Ya karena surga itu ya akibat dari amal perbuatan. Berapa banyak? Ya sebanyak-banyaknya. Apa sanggup? Ya namanya juga manusia. Saya butuh selamat. Saya tidak butuh nabi, saya tidak butuh rasul. Saudara, nabi dan rasul itu sama saja. Ya, dia mati dan tunggu kebangkitan. Ya, dia bergelar almarhum yang saya katakan tadi. Yesus juru selamatku. Dia bangkit dari kematian. Dia naik ke surga disaksikan oleh 500 pasangan mata loh. Itu minimal 500 pasangan mata. Bukan tidak disaksikan, disaksikan oleh banyak orang. Haleluya. Dan malaikat yang berkata, dia akan datang kembali seperti yang kamu lihat. Saudara suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, Yesus akan datang yang akan menentukan kita kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Saudara bisa menghujat dia hari ini, saudara boleh tidak percaya kepadanya, tapi satu waktu nanti saudara akan berhadapan dengan dia. Ya, saudara, saya butuh juru selamat. Saya tidak cukup amal saya. Ya, tidak ada amal perbuatan baik saya yang bisa memasukkan saya ke dalam surga dan menyelamatkan saya dari neraka. Yang keempat, alasan mengapa saya harus keluar dari agama Islam walaupun saya harus dipenjara. Saya itu sangat kagum dengan ajaran keselamatan di dalam iman Kristen yang didasarkan pada Alkitab. Iya, sehingga saya begitu kagum. Tidak ada ajaran di dalam Alkitab yang mengajarkan masuk dalam kubur ada malaikat yang menghakimi kita. Ya, bahwa tidak ada ajaran nanti masuk surga melalui jembatan neraka. Waduh, iya. Kalau dulu saya meragukan diri saya kalau saya masuk surga, ya masuk neraka ya pasti. Tapi masuk surga, ya insya Allah. Nah, karena itu saudara, 4 alasan. Saya kemudian menjadi Kristen, saya bersaksi, menceritakan kehidupan saya yang lama, dan dibandingkan dengan kehidupan saya yang baru. Seperti konsep di dalam kisah para rasul yang saya ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Saya bersaksi, kemanapun saya pergi dan berada, siapapun yang saya jumpai, saya ceritakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa di luar Yesus tidak ada jaminan keselamatan. Apa yang terjadi? Saya dituduh subversif, 156 AKUHP, penistaan agama. Tapi saya bersyukur menjalani masa pidana penjara, walaupun pertama kali masuk rumah tahanan negara, saya dipukul babak belur, ditinju di bagian pelipis, ditendang dengan las oleh para sipir, ya, sepatu las itu sudah. Banyak hal yang saya alami yang tidak mengenakan, ya memang nggak enak tinggal di penjara. Tapi bagaimana saya harus mengenakan situasi itu, tetap mengucap syukur, tetap tegar pada keputusan, tetap bersuka cita, walaupun dipukul. Karena kalau saya lihat apa yang dilakukan oleh Yesus, aduh, yang saya alami itu sangat kecil. Jadi saya bersyukur saya mengalami penjara dipukul babak belur, paling tidak membuktikan kepada diri saya setia. Iya, itu aja. Saya tidak pernah mendendam, saya tidak pernah ada kepahitan. Saya mengampuni. Ya, sipir yang memukul saya itu saya ampuni. Padahal Tarutan Kepala Rumah Tahanan Negara Poso itu udah mau bertindak. Kalau saya keberatan akan diproses mereka. Tapi saya bilang tidak, saya mengampuni. Ya, saya mengampuni. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.